Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Panji. Kali ini kita akan membahas tentang KPI terbaru SGS dan SDS. Nah, jadi ini adalah KPI terbaru yang efektifnya per tanggal 1 Januari 2023. Untuk kalian yang sudah join sebagai SGS atau SDS, atau kalian yang baru coba mau ngelamar dan ingin tahu berapa sih penghasilan yang bisa didapat oleh seorang SGS atau SDS, simak video ini baik-baik. Oke? Oke, kita mulai. KPI terbaru SGS dan SDS. Nah, jadi yang di KPI terbaru ini adalah poinnya, semakin besar revenue yang dihasilkan, maka semakin besar juga insentif yang akan bisa didapat. Nah, yang baru dari KPI insentif SGS dan SDS ini pertama adalah poin KPI produktivitas akan menghitung dari jumlah revenue atau SP dan voucher data yang didapatkan. Yang kedua, poin KPI insentif langsung mulai dari aktivasi, mulai harga dari lebih dari 10.000 atau sama dengan 10.000 ke atas. Yang ketiga, new email menjadi fokus utama dan kunci penting untuk mendapatkan insentif maksimal. Nah, new email ini akan dikali 3 seharga SRP. Untuk existing email atau voucher data akan dikali 1 seharga SRP. Dan yang keempat, pastikan setiap aktivasi yang dilakukan berasal dari stok OM SGS dan juga bukan aktivasi NDI atau not detected email. Di kelima adalah edukasikan untuk selalu download My Smart Brand. Ini adalah hal yang baru di KPI yang ada efektif per Januari dengan KPI sebelumnya. Nah, untuk melihat perbedaannya, mari kita lanjut. Ini sebelum dan sesudahnya. Kalau sebelumnya, maksimal insentif yang bisa didapat oleh seorang SGS atau SDS itu 5,7 juta. Nah, sekarang sesudahnya insentif maksimal yang bisa didapat oleh SGS dan SDS bisa mencapai 8,2 juta dan bisa lebih. Kalau sebelumnya itu produktivitasnya dilihat dari total aktivasinya berapa, yang bisa dari SP-nya berapa yang dihasilkan. Kalau sekarang insentif produktivitas itu menghitung dari total revenue aktivasi perdana new email dan existing termasuk voucher data. Nah, kalau sebelumnya perhitungan insentif itu dihitungnya mulai dari SP yang 22.500. Kalau sesudahnya perhitungan insentif dihitung dari SP yang denomnya mulai dari 10.000 ke atas. Syaratnya yang penting new email. Nah, kalau di sebelumnya nilai insentif produktivitas itu sebelumnya dimulai dari plus 6 sama dengan 25% kali insentif kehadiran atau kegiatan. Kalau sekarang perhitungan nilai insentif produktivitas lebih besar dimulai dari plus 25% kali nilai insentif kehadiran dan kegiatan. Oke, sebelumnya nih ada program Semeru yang hanya berlaku untuk SGS aja sampai Desember kemarin 2022. Sekarang ada program Semeru season 2-nya dari Januari sampai Juni 2023 yang berlaku juga untuk SDS dan SGS. Nah, kita lanjut. Nah, ini gambaran KPI terbaru dari SGS dan SDS. Berlaku nasional. Yang sebelah kiri yang warna merah ini adalah untuk SGS, yang warna biru untuk SDS. Insentif yang bisa didapatkan maksimalnya 8,2 juta rupiah. Yang membedakan hanya di target ya. Kita bahas satu-satu. Nah, kita ke yang warna merah dulu. Jadi untuk insentif itu dibagi menjadi 3. Ada insentif produktivitas, ada insentif langsung, dan yang ketiga ada insentif RGU. Nah, bedanya kalau insentif produktivitas untuk SGS ini target mandatorinya itu 1 bulan 16.200.000 rupiah. Sedangkan untuk di SDS sendiri itu 9 juta rupiah. Dan revenue all dari voucher data dan SP di luar NDI itu 45 juta rupiah, kalau SGS itu 25 juta rupiah. Kalau insentif produktivitas ini misalkan bisa tercapai di poin insentif produktivitas poin satunya si SGS bisa mencapai 16.200.000, maka dia akan dapat tambahan 25% dari insentif kehadiran. Atau misalkan dia total dari perdana new email ditambah lagi out email atau existing di luar NDI ditambah lagi voucher data dengan revenue atau
revenue-nya nyampe 45 juta, maka dia akan dapat tambahan lagi 25%, total 50% yang bisa didapat oleh seorang si SGS ini. Kalau untuk insentif langsung itu sebelumnya kan dari harga 22.500. Kalau sekarang nih, dari harga 10.000 itu udah dihitung. Denom yang harganya value-nya 10.000 itu dihitung selama dia new email. Jadi semakin besar denom yang dijual oleh seorang SGS atau SDS ini, maka semakin besar juga peluang atau semakin besar juga insentif langsung yang didapat. Nah, harga denom yang lebih dari 10.000, 1.000. Kalau yang misalkan 30.000, 3.000, lebih dari 60.000, 6.000, lebih dari 80.000, 8.000, lebih dari 100.000, 10.000. Begitupun dengan SDS sama. Insentif langsungnya sama, produknya sama. Maksimal insentif yang bisa didapat dari insentif langsung ini adalah 3,2 juta rupiah. Nah, poin ketiga, insentif RGU. Insentif RGU ini maksudnya apa? Jadi SP plus top up. Nah, syaratnya adalah top up-nya itu harus lebih dari 100.000 dan itu diakumulasi dalam 3 bulan atau 90 hari. Jadi ketika si SGS atau SDS ini dia punya pelanggan yang ternyata pelanggan yang pernah beli smartphone ke dia ini masih tetap digunakan selama 3 bulan, itu dia melakukan top up minimalnya 100.000 atau di atas 100.000 akumulasi ya, baik itu mau isi voucher atau pulsa, intinya ada top up. Nah, selama lebih dari 100.000 dalam jangka 3 bulan atau 90 hari, maka si SGS atau SDS ini akan mendapatkan insentif per unitnya Rp10.000. Jadi semakin banyak pengguna atau pelanggan yang loyal, melakukan isi ulang terus, top up sampai 100.000 lebih, maka si SGS dan si SDS ini akan semakin banyak mendapatkan insentif. Insentifnya 10.000 per unit. Maksimal insentif yang bisa didapat dari insentif RGU ini adalah 5 juta rupiah. Nah, jadi RGU ini adalah pelanggan aktif dengan top up. Kalau misalkan dia aktif tapi nggak top up itu nggak masuk perhitungan ini. Jadi harus top up minimal harus di atas lebih dari 100.000 dalam jangka 3 bulan atau 90 hari. Kalau misalkan dia ternyata seminggu, 2 minggu atau sebulan udah nyampe 100.000, ya bagus gitu. Intinya temponya 90 hari, minimal top up-nya 100.000 atau lebih dari 100.000. Itu akan dapat insentif. Nah, yang membedakan kenapa di sini SGS targetnya 16 juta 200, sedangkan si SGS ini 9 juta adalah kalau SGS ini kan dia ada outlet. Kalau SGS ini dia ada outlet yang dimana diharapkan dari outlet ini tuh bisa ngebantu penjualannya si SGS ini sehingga targetnya semakin besar. Kalau si SDS ini targetnya itu 9 juta karena dia pure mobile gitu. Nah, untuk insentif ini, yang insentif produktivitas ini, poin 1-nya ini kan ada keterangan mandatori, ini yang wajib dulu dicapai. Kalau misalkan si SDS atau SGS mencapai poin yang pertama, dia akan dapat 25%. Tapi kalau misalkan dia poin pertamanya nggak capai, walaupun poin kedua yang revenue all-nya ini capai 45 juta untuk SGS dan 25 juta untuk SDS, tetap ini nggak dapat insentif. Kenapa? Karena poin pertamanya wajib tercapai dulu. Misalkan kalau si SGS ini jualan voucher sampai 50 juta dan ternyata SP new emailnya nggak nyampe 16 juta 200 secara revenue-nya, maka nggak bakal dapat insentif yang 25%-nya. Begitupun SDS. Selama revenue SP new email yang mandatorinya itu nggak capai, maka dia nggak akan dapat insentif yang 25% atau 50%-nya, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ini adalah KPI insentif SDS, SGS start 1 Januari ya. Jadi ini contoh, kalau misalkan ingat KPI-nya adalah revenue mandatorinya, ini contoh soal. Oke. Nah, ini contoh soal. Jadi, di revenue SP new email si SGSA ini dia ternyata dapat 16 juta 200. Nah, oke.
maka dia dapat 25%. Kenapa? Karena kan targetnya tadi 16.200.000 targetnya. Terus revenue ALSP dan PD-nya 45 juta. Diberikan jika target IMEI poin satunya tercapai. Nah, di note ini adalah SP yang aktif ke new IMEI dihitung 3 kali harga SRP. Jadi begini, kalau misalkan harga produk yang dijual sama si SGS ini harganya 10.000 dan ternyata ketemu pelanggan new IMEI, maka akan dianggap sebagai si SGS ini jualannya 3 kali harga SRP, berarti 30.000 dari satu produk itu kalau ketemunya new IMEI gitu. Nah, sedangkan kalau SP-nya ini aktifnya ke existing atau pelanggan lama atau voucher data dihitungnya 1 kali SRP. Jadi misalkan jual 10.000 ya tetap harganya 10.000. Oke, kemudian revenue yang dihitung hanya dari stok valid outlet maintain. Jadi kalau si SGS misalkan dapat kiriman dari toko-toko retail atau aktivasi di OM-nya stok barangnya ternyata bukan satuan tokonya masing-masing, itu tetap nggak dihitung walaupun banyak jualan sehari bisa 30 piece gitu. Kalau misalkan si tokonya belanjanya bukan dari distributor atau bukan sell-through toko tersebut, itu tidak akan masuk ke perhitungan ini. Nah, kemudian aktivasi NDI dan aktivasi yang berasal dari non sell-through ya, maksudnya itu yang tadi yang retail itu ya, tidak masuk perhitungan insentif. Untuk insentif langsung itu dengan harga mulai dari 10.000 itu udah dapat insentif 1.000 sampai 100.000. Dan insentif ketiganya itu tadi syaratnya adalah top up. Kalau misalkan pelanggannya selama 3 bulan itu top up, melakukan top up akumulasi senilai 100.000, maka akan dapat insentifnya itu sebesar 10.000. Nah, kalau dihitung-hitung berarti pencapaian atau pendapatan seorang SGS kalau capai target semua 3,2 juta dari insentif langsung ditambah 5 juta dari insentif RGU sama dengan 8,2 juta ditambah 50% dari insentif yang produktivitas. Wah, banyak banget gitu. Oke. Kita coba oke, ada tambahan lagi Booster Semeru. Booster Semeru yang season 2. Periodenya dari Januari sampai Juni 2023. Nah, di mana ini adalah program untuk SGS dan SDS selama 6 bulan ke depan. Kalau dia bisa mencapai new IMEI minimalnya 1.000, minimal 1.000, maka dia akan mendapatkan insentif sebesar Rp200.000. Tapi kalau misalkan selama 6 bulan bisa nyampainya 2.000, 1 juta, semakin banyak sampai 3.000, 3 juta, 4.000, 8 juta, atau misalkan 5.000 nyampe new IMEI selama 6 bulan, maka akan dapat 15 juta di luar insentif yang di atas, yang reguler ya. Ini tambahan, ini Booster Semeru. Nah, ini ada keterangannya nih. Any atau eligible new IMEI. New IMEI dengan usage minimal 50 MB dalam 3 hari. Ini udah jelas new IMEI. Yang kedua, aktivasi new IMEI dihitung hanya dari stok valid outlet maintain. Lagi-lagi nih, barangnya harus sesuai stok valid OM atau outlet maintain, bukan dari retail. Nah, ini penjelasan tentang KPI SGS. Kita coba next. Nah, sekarang kita coba hitung simulasi insentif yang didapat oleh SGS ya. Si SGSA ini insentif kegiatannya itu sebesar 3 juta rupiah. Contoh 3 juta rupiah. Nah, total pencapaian revenue dari revenue SP new IMEI-nya itu dia dapat 28 juta 200. Terus revenue ALSP voucher dan voucher data dia dapatnya 47 juta. Aktivasi yang menjadi sub once atau RGU tadi itu dia 200 aktivasi. Nah, kita hitung insentif produktivitasnya dapat nggak? Target kan 16 juta 200. Dia pencapaian 22 juta 600. Oke, berarti dapat dong. Checklist dapat 25%. Kedua, dia target yang ALSP dan voucher data 45 juta. Pencapaiannya 47 juta. Dapat nggak? Dapat. Checklist. Berarti total 50% dikali insentif kehadiran dia 3 juta sama dengan 1 juta 500. Nih, dari insentif produktivitas dapat 1 juta 500. Sekarang kita hitung dari aktivasi produknya yang denom berapa aja.
Misalkan dia dalam sebulan itu dapat aktivasinya 535. Nah, ini produknya yang 10K ada 180, yang 30K-nya ada 130, 60K-nya ada 105, 80K-nya ada 70, yang 100K-nya ada 50. Maka dikali insentif per unitnya ini sama dengan Rp2.260.000. Ini aktivasi insentif langsung. Yang selanjutnya adalah MDN yang menjadi subswan tadi yang RGU itu. Dia ada berapa? Ada 200. Berarti karena subswan itu satu usernya dikali 10.000, 10.000 dikali 200 sama dengan 2 juta rupiah. Nah, ini insentif subswan dihitungnya adalah mon plus 3. Jadi bulan ketiga karena kan perhitungannya 3 bulan. Oke, berarti berapa total insentif yang didapatkan si SGS ini? Totalnya adalah 5.760.000. Dari mana? 2 juta ditambah 2.260.000 ditambah 1.500.000. Nah, simulasi yang skema insentif produktivitas SGS. Ini adalah produk-produknya. SP di bawah 10.000. Asumsinya rata-rata misalkan new emailnya berapa, 10, existing 10, ini NDI, voucher data. Ini gambaran hitungan simulasi skema insentif untuk SGS ya, produktivitasnya. Nah, ada 3 contohnya, ada SGS A, ada SGS B, ada SGS C. Ini produknya, kemudian ini pencapaian new email, ini existing email, kemudian ada not detected email. Nah, new email udah jelas ya pelanggan baru. Kalau existing berarti pelanggan lama, dia udah pakai Smartfren terus kalian beli lagi Smartfren perdana gitu. Kalau NDI ini artinya kartunya udah diregistrasi tapi tidak terpasang ke handphone sama sekali, tidak ada penggunaan atau tidak ada penggunaan kuota usage data minimal 50 MB. Dan ini penjualan voucher data. Di case yang pertama adalah maksudnya gini, di case yang pertama dari target mandatorinya itu yang tadi itu 16.200.000 itu tercapai. Maka kan dia dapat 25%. Terus secara total revenue-nya juga dia tercapai. Maka dia dapat 50%. Case yang kedua adalah si SGSB. Mandatorinya tercapai 28 juta. Target kan cuma 16.200.000. Nah, dia dapat 25%. Tapi dari target yang revenue all itu kan 45 juta, dia cuma dapat 41 juta. Maka nggak dapat. Ini tetap dapat insentif, tapi sebesar 25%. Nah, case SGS yang C nih, perhatiin. Kalau SGS yang C, di mandatory yang 16.200.000 ini dia nggak capai, cuma 11.500.000. Tapi secara keseluruhan dia mencapai target 68 juta. Apa dia dapat insentif? Tidak dapat insentif. Kenapa? Karena mandatorinya yang wajibnya tidak tercapai, maka dia tidak maka yang revenue all-nya juga tidak dianggap. Intinya pastiin dulu yang mandatorinya tercapai, baru selanjutnya akan dihitung yang revenue all, kayak gitu gambarannya. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut ke KPI insentif SDS. Nah, tadi apa KPI insentif SDS? Pertama adalah targetnya 9 juta mandatori wajibnya. Yang kedua, revenue ASP dan voucher datanya 25 juta. Ini insentif langsungnya sama. Terus untuk insentif RGU-nya sabuan sama. Nah, perhitungannya juga sama. Oke. Nah, dari mulai insentif langsung, terus insentif produktivitas, insentif RGU, semua sama. Yang membedakan di SDS ini hanya target mandatorinya. Dia revenue SP new emailnya 9 juta, revenue ASP dan voucher datanya 25 juta. Sisanya sama, dari produktif insentif langsung sama, RGU juga sama. Total maksimal yang bisa didapatkan juga sama. Kemudian booster challenge juga sama yang Semeru. Selama 6 bulan, tergantung dia dapat berapa, ini hitungan insentifnya. Kita coba hitung simulasi insentif untuk SDS. Nah, ini ada kesalahan, mohon maaf. Jadi maksudnya ini adalah SDSB. Nah, SDSB ini insentif kegiatannya misalkan 4 juta.
Kok beda? Ini contoh. Revenue SP New IMEI dia dapat 12.600.000. Nah, kemudian revenue ALSP dan voucher datanya dia dapat 28 juta. Aktivasi yang menjadi sub-1-nya ini dia ada 100 aktivasi. Nah, kita coba hitung ya insentif produktivitasnya dulu. Insentif produktivitasnya dia dapat 12.600.000. Ini salah penulisan. Dari 9 juta target dia dapat 12.600.000. Nah, berarti dia dapat insentif 25%. Dari 25 juta target yang revenue all SP dan voucher data, dia pencapaiannya 28 juta, dapat. Nah, kalau dihitung, berarti dia dapatnya 50% dikali insentif kehadiran, yaitu 4 juta sama dengan 2 juta rupiah. Karena aktivasi yang menjadi produk atau insentif langsungnya. 535 aktivasi, sama kayak yang tadi. Produknya juga sama. Nah, yang terus di MDN yang menjadi sub-1 atau RGU-nya ada 100, maksudnya 100 MDN. Nah, kali 10.000 berarti kan 1 juta. Berapa insentif yang didapatkan seorang SDS ini? Jadi 4.260.000 dari insentif langsung, dari RGU, dari juga insentif produktivitas. Oke, nah ini insentif loh yang kita bahas ya. Insentif SGDS tadi 4.200.000, gambarannya kecil. Terus yang SDS, yang SGS juga sama. Itu belum termasuk gaji pokok atau insentif yang langsung ini nih, insentif langsung. Kalau misalkan ditambah ini berarti total 8,2 untuk SDS. Oke, ini adalah tips untuk dapat insentif KPI maksimal. Nah, yang pertama, baik SGS ataupun SDS fokus kejar aktivasi new IMEI, no NDI atau not detected IMEI. Yang kedua, pastikan aktivasi produk dari valid OM untuk SGS. Untuk SD sendiri pastikan di sell through barangnya sebelum dijual. Yang ketiga, insentif install My Smart Friend dan pastikan kartu terpasang di HP pelanggan. Jadi supaya ada penggunaan itu, pastiin setiap closing download My Smart Friend di handphone usernya supaya ada penggunaan langsung. Ya, pastiin download My Smart Friend. Karena apa? Karena dengan si user download My Smart Friend, kita udah memastikan dia kuotanya digunakan dan dia juga bakal dapat tambahan bonus 1 GB biasanya. Kemudian yang keempat, fokus SP high denom. Kenapa fokus high denom? Karena tadi harga high denom yang 100.000, insentifnya 10.000. Kalau kita jualan yang harga 10.000, cuma 1.000 insentifnya, berarti sama dengan jualan yang 10.000 10 piece itu kalah dengan yang jualan 100.000 1 piece. Kayak gitu. Semakin sering, semakin banyak yang jualan yang high denomnya, maka semakin bagus atau semakin banyak juga insentif yang bisa didapatkan dari insentif langsungnya. Yang kelima, tawarkan isi ulang di setiap aktivasi. Kenapa? Maintain atau biar pelanggan kita tuh loyal, pastiin untuk ketika habis isi ulang. Kenapa? Karena insentif RGU-nya nggak main-main, 10.000 per piece dan maksimal bisa dapat 5 juta. Jadi semakin banyak pelanggan loyal yang kalian dapat, maka semakin besar juga peluang insentif RGU yang bisa kalian dapat juga, kayak gitu. Yang keenam, monitoring pencapaian secara rutin. Untuk monitoring pencapaian nanti kalian sebagai SGS atau SDS bisa minta ke tim leadernya baik SGL atau SDL untuk minta pencapaian kalian setiap minggunya udah berapa sih new IMEI-nya, udah berapa sih aktivasi old IMEI-nya, udah berapa sih revenue yang didapetin gitu, supaya bisa ada gambaran untuk ngejar gap kekurangannya berapa. Oke, kalau misalkan sampai sini kalian coba kerjain dulu post testnya. Nah, untuk SGS linknya ini, untuk SDS linknya ini. Kalau misalkan kalian untuk nge-refresh sejauh mana kalian paham tentang penjelasan KPI yang baru ini, silahkan coba diisi dulu. Itu aja mungkin penjelasan tentang KPI SGS dan SDS di kesempatan hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan ada yang kurang atau misalkan ada tambahan dari pembahasan KPI ini, boleh kalian
Boleh banget kalian komen di bawah atau kita membahas apa lagi selanjutnya boleh. Itu aja dari saya mungkin. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.